Jadi saya datang ke sini mau ngelamar anak tante. kerja. Pakai kacamata kayak kodok. Kalau dibuka, ya kayak bagus. Dikta aja lewat banget. Dikta aja lewat banget. Saya ngomongin Panji pokoknya. Oh. Jadi buat yang nggak suka sama Panji datang ke show saya. Di, dia tadi kenapa sih murung banget begini? Lagi kesemutan. Oh, makanya aku lagi mikir gimana caranya biar kesemutan ini pergi gitu. Kenapa sih Teh Indi? Siapa mereka ini lagi? Mereka adalah penonton ngerujak pastinya dong. Karena kita nggak bisa sendiri kalau Nggak bisa. dia harus ngajak. Nah, justru kalau kita bicara soal ngajak, enakan duduknya begini apa begini gue? Karena penting buat gue. Takutnya ada salah gitu, tapi oke ya. Apapun kamu aku suka. Oh. Kamu mau dibuka, mau Oh, ditutup. so sweet. Gerah banget. Jadi ya, Bo, gue lagi Pusing? nggak, aku lagi mikir aku mau ngomong apa. Kosong. Oh, kosong tadi. Tertinggi. Tetangga. Ya, tetangga sebenarnya kan tertinggi kan. Iya. Gue denger ribut-ribut. Jadi si pasangan ini gue nggak tahu itu mereka. Tuh kan, denger nggak? Ditampar, lo denger nggak itu? Ditampar? Gara-gara suaminya itu selalu mikirin diri dia sendiri. Pemirsa, Gue nggak suka. Suami itu kayak mikir, kan ada istrinya yang mesti dikasih makan. Suaminya hanya mikirin diri dia sendiri. ego ya. Bukan, Edi namanya. Ya memang itu namanya Bapak Edi. Iya kan? Apa-apa mikir Bapak sendiri. Edi itu. Iya. Dia makanya kejam banget. Pak, sikat. Patahin, sikat. Lupa dia. Gue cuman pengen bawa nanti kalau lo nikah nggak boleh kayak gitu. Lo nggak boleh nggak peka. Lo harus mikirin. Coba ngangap. Karena mikirin diri sendiri. Coba ngangap. Ada permen. Ada bola lapan itu. Elonya pakai begitu. Pokoknya lo nggak boleh kayak gitu ya, Diki. Gue nggak setuju. Nanti kalau lo sudah jadi suami, ini udah belum? Sudah. My God. Baru kaget udah berapa episode, kaget sekarang. Ini mama aneh banget ya. Udah episode banyak baru kaget sekarang. Gue nggak bisa. Pokoknya si tertinggi itu harus lo kasih tahu, jangan sampai nggak peka. Dia juga emang kalau lagi di tongkrongan nih, kalau kita lagi sis kamling segala macem. Sis kamling tahu nggak? Sis kamling. Sis keliling gitu kan. Jadi sis kamling. Dia tuh nggak pernah bawa makanan. Siapa? Itu Bapak Edi. Dia memang mikirin diri sendiri. Zolim. Gimana mikirin diri sendirinya? Jangan-jangan ini si Edi. Dia dengar ini. Silakan keluar. Silakan masuk. Sismi. Oh my God. Oh, ngantar paket. Mau benerin AC ya? Bukan, saya pengantar paket. Pengantar paket? Iya. Ini atas nama tanpa label. Hah? Salah baca tuh. Gak ada dong. Indi. Iya, tapi nama... Indi. Wow, Indi label. Tanpa label. Indi label. Dorong saya nih kayaknya. Enggak. Memang ini otomatis. Otomatis? Iya, kalau rumah ngerujak itu otomatis. Bukan ada yang dorong. Iya. Kayaknya kayak gini saya. Enggak. Ini? Biasanya bukan kayak didorong kalau tamu datang. Ditendang. Oh, iya. Atas nama Teh Indi ya. Teh Indi? Lancar mens. Kamu sakit apa? Aku nggak sakit, biar lancar aja. Aku takut jadi. Jadi pusing. Jadi kalau pusing. nggak Oh ya, jadi lancar. pusing kalau nggak lancar. Menstruasi apalah gitu. Kamu mengundang dia? Tidak. Reseller sabun B29 ini? Aku tidak mengundang dia. Tapi kalau gitu kita usir saja dia. Jangan. Saya boleh minta minum nggak haus? Boleh. Haus saya dari Kita minta minum. lancar saya ya. Iya. Tapi terima kasih ya. Kamu pakai apa ini? Iya, saya ini kan memang pengantarannya pakai helikopter. Dari atas. Dari atas. Itu kan kamu pegang. Coba kamu tarik ke atas. Jangan. Kenapa? Aku tidak. Ada yang begini kan? Ada yang begitu. Ada yang begitu. Kalau ini ditarik ke atas, ada yang kepisah. Lagian lu naruh di situ. Iya. Wah, enak di sini ya. Mau minum kan ya? Iya, Ini tante. Kayak siapa gitu namanya, kayak kenal ya? Tante. Iya. Jadi saya datang ke sini mau ngelamar anak tante.
Kerja. Ngelamar kerja. Kami ini pasangan kumpul beko. Assembling Buffalo ya. Assembling Buffalo. Ya, kita kan serumah tapi balik. senangnya ngerujak. Oh, iya. Katanya mau minum gak diminum-minum. Boleh nih. Boleh, silakan, Bisa kelihatan. titik aja ya pakai gini. Gitu aja. Dikit aja. Boleh. Iya. Wajahmu itu mengingatkan saya sebagai dulu tuh ada orang juga yang kayaknya punya tugas atau pernah punya pengalaman sebagai pengantar obat. Siapakah itu? Itu saya. Oh, itu kamu? Iya, saya dulu pengantar Tapi obat. kan bukan cuma kamu doang. Iya sih. Banyak kalau pengantar sih. obat. Tapi kan yang ompong cuma saya. Pengantar obat ompong cuma saya. Di dunia ini. Oh, apa benar kamu ompongnya itu gara-gara disiksa Jepang betul? Enggak ya? Enggak. Jauh beda zaman. Kalau begitu, Ini udah dari zaman Belanda. berarti kalau gitu tolong jelaskan siapa diri Anda dari masalah gigi Anda kenapa ompong? Nggak tahu ya, karena waktu ini aku sadar ompong tuh SD udah ompong. Bukan ompong, si renggang lebih tepatnya. Pas bayi lahir, Bukan renggang kayak musuhan deh. Terlalu jauh ya. pas bayi lahir udah renggang. Ih, bayi nggak ada gigi Pinter. Berarti kalau lu pinter lu Yono pasti kan? Yono, Pak. Kamu bisa melewati tes itu. Keluarnya udah jelas banget, keluarnya udah jelas banget. This is I am. Ya. Biasa Oh, this is I am. Saya. Kayaknya. Maksudnya ya gitu. Oh gitu, ya ya. Kalau di sini Kan kebalik, kan kebalik. Iya betul. Iya. Nama mama tadi. Iya. Kaget juga ya saya ya. Kenapa kaget? Iya. Kita di sini santai orang. Santai ya di Iya, sini ya. tante ya. Bisa jadi pengantar obat. Ya namanya nyari rezeki dulu. Jadi sempat ngelamar kerja pertama itu di distributor bahan-bahan sembarang aja gitu. Maksudnya susu ada, beras ada. Apa? Saya sembako. Enggak Kurir, juga. kurir. Kurir. Terus di perusahaan ini ternyata ada lowongan pengantar obat sama-sama pengantar. Oh, akhirnya keterima dan gaji lebih Di gede. mana itu? Di distributor farmasi, perusahaannya namanya Enseval. Di Kalimantan, Jakarta. Di Jakarta, di Kalimantan. Enggak, ini tentuin dulu mau di mana nih? Jakarta apa Kalimantan? Kita tuh jauh banget. Tergantung ongkirnya berapa dulu. Oh iya betul juga. Oh, jadi Di Kalimantan. Jadi mencoba pengalaman. Betul. Oke. Alhamdulillah dapat Ya udah cukup rezeki. kayaknya ya. Janganlah. Dikit amat. Enggak, soalnya Kaget dong. Oh iya. Saya udah lama nggak syuting ini. Oh iya. Betul. Tapi kan meskipun gak syuting jadi opening act buat itu di Mens Rea itu. Iya. Opener. Di Iya. Di Bali. Tapi saya nggak lihat tayangan Anda. Di Bali saya. Enggak, maksudnya tayangan di mana-mana tuh nggak ada andanya di jadi opener itu. memang dibuang. Oh, Dibuang. itu keren. Itu bagus. Emang itu dibuang. Keren. Dibuang, nanti kan ada dibuang sayang ada. Nanti kapan dimunculin lagi? Yang penting ada stoknya. Iya. Saya berharap kalau dibuang-buang kasihan sayanya gitu. Betul. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa sih. Ini orang kayak baik banget ya. Sabar. Ini kita lagi mencari nih sebetulnya Anda nih siapa supaya dari ompong udah ketemu jawabannya. Iya. Ternyata terjadi perenggangan. Betul. Terus pernah punya pengalaman sebagai nganter obat Betul. di Kalimantan, nganter sendiri ke Jakarta. Enggak, di sana. Kalimantan juga. Oh, Kalimantan juga. Ya Allah. Ya kan namanya orang Saya di Jakarta. nggak tahu. Oh iya bener. Iya begitu. Berapa lama pengalaman jadi pengantar obat? Saya itu kerja itu udah pertama dari gudang, terus pengantar, terus sales itu total ada sekitar 6 tahun 7 tahun kalau nggak salah. Coba tolong ceritain dari tahun ke tahun itu pengalaman. Mas, Kalau terlalu lama kakak ntar ya habis. Iya, betul. Terus saya lagi pengen tahu ini siapa ini sebetulnya, lagi mencari tahu. Dia ini adalah seorang stand up komedian kaliber tinggi. Kan dari Kalimantan. Tapi dia hijrah ke Jakarta. Nah. Berharap dia bisa mukanya bagus, ternyata enggak. Oh, kamu yang menang apa coba ayo. Suci kan? Yes. Betul sekali. Suci. Terus kamu tuh lucunya di mana? Nggak ada. Saya memang kan ngelawak modal muka. Juara 1 Suci sang primadona. Betul juara 1. Sama banget tuh, ketahuan tuanya tuh primadona ya kan. Kalau zaman sekarang kan rockstar. Tahun berapa itu? Saya tahun 2022. Kenapa? Suci berapa? 6? Suci 10. 10. Iya. Suci 10. Kalau Neng Diki kan suci 5. Ya, Betul. aku kan tetap Suci sang primadona. Oh iya. Keren ya? Kalau Tendi kan suci dalam debu ya.
Lebih lama lagi ya, ya. Nah, terus kenapa ikut Suci? Emang lu ngerasa lucu, Yono? Jadi di komunitas itu kan di Samarinda teh. Di Samarinda tuh sekitar dari 2014 sampai 2019 tuh bertahun-tahun mencoba latihan gitu. Terus di Memang Samarinda. pengen gitu. Iya, di Samarinda wah bisa nih bikin ketawa orang Samarinda dengan materi-materi nyoba nih. Rina sama Dewi nggak ikut? Nggak ikut. Rinda aja. Rinda aja. Rinda Sama Rinda aja. aja. Oh, Rina Amerika kalau nggak salah. bener. Jadi Iya. sama Rinda aja. Iya. Nyambung ya, nyambung Bukan berdua. namanya geng Suci. Makanya, kami kan sama-sama tua. Iya. Ini kan tua umur, saya tua gigi. Oh, udah renggang ya. Iya. Mata lu merah, lu make ya? Astagfirullah. Sumpah, mata saya memang merah tapi saya nggak make. Emang make apa? Obat mata? Oh. Gila lo. Otak lu dipakai otak lu. Merah dari dulu emang karena kena penyakit atau apa? Oh, ketawa penyakit. Ini aku nangis. Oh, nangis. Kalau di ngerujak, kalau aku ketawa, aku nangis. Oh, di sini kebalik-balik ya. Balik-balik. Iya. Gitu. Teh ini cantik banget. Kalau di Bali. Kalau di Bali. Oh, aku juga di Bali. Tapi ada jam-jamnya. Iya. Dibalik. Tapi Oh, gitu. aku dengar dia bilang tuh sebenarnya bukan cantik tapi baik ya. Baik, baik maksudnya baik. Iya. Iya. Tapi Merah karena kenapa? Sensitif kata dokter. Sensitif. Sempet periksa dokter, ini mata saya kenapa ya kok gampang merah. Terus kata dokter dia, oh ini ada nama penyakitnya jelek kalau nggak salah katanya. Oh iya betul. itu belum pernah loh ada pernah diagnosa itu. seperti Iya. itu. Ada tuh Iya. diagnosa gitu. Tapi Periksa bisa- mata kata dokter nggak apa-apa, ini cuma gampang sensitif, disaranin pakai kacamata. Cuman saya nggak pede pakai kacamata kayak kodok saya ngerasanya. Masa sih bawa nggak kacamatanya? Bawa. Kodoknya? Apa? Aku nanya takutnya biar. Kacamata kayak kodok. Iya. Nih, kalau pakai Coba. Coba. Coba ya kan. Pakai kacamata kayak kodok. Kalau dibuka ya kayak anjing. Coba pakai dulu. No. Maksudnya Frame-nya disesuaikan. Iya, disesuaikan dulu. Lu Sesuaikan tenang dulu aja, lu jangan insecure dong. Bagus. Dikta aja lewat banget. Dikta aja lewat banget. Oke, boleh dibalikin aja deh, Mas. Balikin aja. Sorry, I can speak bahasa. Jadi akhirnya lu ikut itu karena emang lu kebetulan pengen banget untuk. Dan Betul. kata orang-orang tuh lu lucu ya. Dengan di Samarinda kan lucu, perform di depan 200, 300, terus penasaran. Bertahun-tahun nih di Samarinda, bisa nggak ya kalau materi ini dibawain di luar kota, apakah hasilnya sama gitu. Lu ikut itu karena apa tujuannya? Karena memang pengen pembuktian bahwa lu tuh mampu, punya kemampuan, atau cari hadiahnya atau apa? Nah itu penasaran. Awalnya kan Suci 9 ikut, terus gagal audisi. Nah dengan pikiran kayaknya kalau pas gagal ini aku udah balik kerja lagi deh gitu. Lu nggak kan? Enggak lah, Itu nggak boleh. nggak boleh. Orang jelek nggak boleh bunuh diri. Gak ada yang Jangan. Orang jelek itu bolehnya semangat. Gak ada, iya, gak ada yang bilang lu jelek. Enggak ada. Gak ada ya Teh. Nggak ada. Tapi kan kebalikannya di sini. Enggak, lu tuh gak jelek. Jelek. Ya, Cuma warga bilang lu aib. sampai akhirnya lu ikut ke Ya, Jakarta. pas gagal kok makin penasaran Teh kayak oh tahu nih gagalnya di mana, salahnya di mana. Jadi makin belajar lagi. Pas ikut Suci 10 alhamdulillah rezekinya masuk gitu. Gila, gak usah tepuk tangan ya. Biasanya disuruh loh. Tadi udah begini loh dia. Gak usah. Pas kamu bilang ini langsung ditarik Iya. lagi. Kayak gini gak gini. Jadi gini Iya. jadinya. Ini hebatnya, dia tuh orangnya memang gak patah semangat sama gak patah akal. Betul. Pas lu menang, lu tengil gak? Ada dikit. Kayak ada orang ganteng belum sukses kok bisa sih. Percuma kali ganteng belum sukses gitu. Dicengin sama baterai jimbot. Tapi lu ngerasa gak bahwa lu tuh akan menang di saat itu, di tahun 2000 berapa tuh? Oh tidak Teh. Malah sepanjang kompetisi saya tuh yang tidak diunggulkan. Betul. Ini Oh Kang gitu, kita iya tahu. benar. Dijagokan lah dia Tidak dijagokan. dibanding peserta Karena apa? lain. Karena Karena apa? kurang lah setiap performnya tuh nggak selalu yang meledak-ledak banget. Betul. Pas Materi konten lu tuh tentang apa sih? tentang ini. Tentang Self-deprecating. Self-deprecating. Oh, self-dedicating. Oh, gitu. Kebanggaan lo. Ya memang gitu. saya memilih kan komedi kan selalu ada korbannya. Nah saya memilih korbannya saya sendiri. Karena tidak ada yang tersinggung kan. Iya, betul. Kalau korbannya saya, mas saya mensomasi diri saya sendiri. Mungkin. Makanya dia mata merah, mungkin dia nahan nangis.
Terharu. Iya, karena kan dia mensomasi diri dia sendiri. Iya. Dan akhirnya itu lu menang. Betul, pas ujung-ujung itu baru dapat bensin yang bagus karena materinya di ujung-ujung itu akhirnya karena direndahin orang, karena diremehin, akhirnya mencoba untuk bangkit gitu. Udah mulai dalam ya. Ada Mulai sikap ini dalam. Ya. Cukup kalau gitu ya. Jangan tuh. Aduh, nggak amat kasihan ini dia pengen ngobrol lama. Yang penting kita udah tahu oh, ini Yono. Dia itu namanya ada Rizal Bakri, Abu Rizal. Gila. Siapa Anda berani-berani memakai nama itu? Allah. Saya adalah CEO Laguna. Buktikan dari mana supaya kita yakin. Berani ya Anda ya. Oke. Muka lu kayak sawi pahit. Sawi pahit. Tapi kenapa? Lu segitu mengidolakannya atau apa? Atau sebenarnya? Jadi waktu itu zaman BBM teh. Nama saya aslinya kan Suyono. Suyono. Yes. Udah itu doang Suyono Itu doang. Untuk kelahiran 90 kayaknya nih aku ngerasanya ya. Suyono ini adalah nama yang cocok ketika orang lahir tahun 70. Iya, zaman-zamannya Suhoki. Iya, Iya, betul. Suyono gitu-gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. terus makanya ketika masa ya aku misalnya kenalan nama cewek gitu nama Suyono, aku tuh kayak ngerasa malu. Oh. Makanya aku nama Lebih malu di nama atau di tampilan? Sebenarnya kan dua-duanya ya. Bagus. Ya kan maksudnya kita perform, Iya, tampil. iya, Selalu all in kan. Iya, nggak Betul. ngomongin fisik. Iya, Tapi kan itu tuh nama BBM. Masa misalnya nih saya nge-add cewek, pinnya berapa? Cet, Suyono gitu. Aku kok. Iya, iya. Langsung Yono di chat, "Bang, ambil mangkok nih." Jadi akhirnya lu berpikir, oh ini Iya, masa di-add sama Suyono gitu kan. Akhirnya, aduh apa ya nama-nama yang kira-kira nggak tua banget. Nah, karena waktu itu saya miskin. Dan wawasan saya ngerasa orang paling kaya di Indonesia itu Abu Rizal Bakri. Oh, saat itu. Saat itu aku nggak tahu nama-nama lain. Iya, iya. Hartono apa nggak tahu Iya, tuh iya, semuanya iya. tuh. Makanya mendoakan diri sendiri supaya semoga bisa kaya kayak Abu Rizal Bakri. berhasil. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih belum jauh sih. Ya, namanya Iya, doa. tapi udah Iya, ada doa. peningkatan lah Doa. sedikit ya. Ada peningkatan. Oh, iya, ada peningkatan. Jadi Saya karena sekarang tuh ibaratnya kalau makan di bandara udah nggak panik. Oh, iya ya. Dengan harga. dengan apa kenapa? Misalnya kenapa? Tolong dijelaskan. Nggak panik. Orang kaya. Kaya dia berarti. Orang kaya. Ada orang-orang itu yang mungkin belum. Betul. Nih kalau orang Kaya. yang ibaratnya nih teh ekonominya biasa aja. Dia mau keluar kota naik pesawat. Ngelihat harga di bandara Mikir dulu. menangis. Menangis. Minimal dia pasti makan bawa bekal. Betul. Iya, bawa lontong dingin. Ya, lontong yang Iya, iya. ditaruh di tas tuh Iya. dibungkus sama tisu. Sama tahu anyep ya. Betul. Sampai akhirnya lu merasa nama lu menjadi Yono. Bakri. Oh, Akhir- suknya enggak. Suknya enggak. Jadinya itu jadi nama BBM, nama Facebook, nama Twitter gitu-gitu. Tapi Yono itu kan juga masih agak kurang sebetulnya. Edric misalnya, Iya. atau Frederick. Frans, Yes, ya kan. Jacob. Matthew Matthew. gitu. Ada kepikiran. Emang lu dengerin kita ngomong? Ngedenger lah. Masa? Kan saya jelek bukan budek. Cerdas. Iya. Saya waktu itu Yono. sempat kepikiran waktu itu. Ada kepikiran Robert. Oh, nggak pantas. Itu dia. Itu dia. Makanya saya ngasih cocok yang muka Robert. begini apa ya gitu. Mungkin bukan Robert. Lobet. Lobet. tinggal di chest. Jadi lu udah merasa aman pakai nama itu. Yono, iya. Pernah ketemu sama orangnya nggak, Pak Bakri? Iya. Belum. Kalau Pak Ical udah ketemu. Kayak teman banget ya. Udah Pak Ical udah tahu Ical, ya. udah Pak Ical. Atau bahkan mungkin pernah diundang sama perusahaan mereka, lu diundang jadi Di corporate. Sempat, cuman waktu itu nggak jadwalnya nggak pas. Jadi Keren. oh, waktu itu kan saya kan ada jadwal mulung ya kemarin. Oh iya. Mohon maaf. Iya. Nutur gelas aqua. Betul. Udah schedule dia. Iya, yang buangin plastiknya itu loh. Nggak ambil. Kalau kita kondangan di kampung kan biasa-biasa di Benar. Sih Pak mau ngambil Iya. Itu dia. Belum bosen karena kita semua pengen tahu orang sekeren lo ini. Kayak nyanyi monitor ya. Orang secakap lo ini. Hebat, ya kan? Udah nikah, gila tuh.
kok kayak nggak mungkin dia ngomongnya. Iya. Gue juga sama kayak Tendi kok. Ada yang mau. Istrinya tapi cantik. Istri lu Vini ya? Vini, makanya sekarang saya kasih nama Vini Ramadhani. Oh, karena Jadi Vini Ramadhani. Vini Ramadhani mau ganti saya namanya. Wah, hebat. Vini Ramadhani. kamu udah nikah. Udah teh, alhamdulillah. Kenapa sih teh? Kapan Vini sadar kalau suaminya tuh jelmaan kertas puyer? Selalu nggak kuat aku sama diksinya orang ini. Sawi pahit sama apa kertas apa? Kertas puyer. Ketemu di mana sama Vini? Ketemu di Palangkaraya waktu itu. Agak apa? Mulung? Oh. Enggak. Jadi waktu itu lagi ada kerjaan stand up. Dia nonton. Udah jadi sesuatu ya dari Udah. Tapi udah kenal sama Vini waktu itu? Belum. Vini yang tahu saya nggak tahu Vini. Gila. Gila. Orang jelek itu harus ada sesuatu, kawan. Jangan jelek tok, jangan. Hancur duniamu. Fuck! Sorry. Dia tuh Sorry, aduh. Dia tuh suka, emosinya dia suka nggak tertahan. nggak tahu kenapa ya gue suka, Meledak. gue nggak nyangka aja gitu. Iya. Ini kagum kan? Marah cuma ekspresi kaget aja. Gue boleh ketemu Vini nggak? Apa? Gue boleh ketemu Vini. Mau apa dulu? Boleh, tapi jangan baca-baca. Nanti dia sadar. Jadi lo lagi perform, terus dia nonton. Iya. Lo gimana perkenalannya? Nah, jadi waktu itu kan saya ada perform di Palangka. Dia waktu itu kerja di salah satu bank yang mana kerjasama sama perusahaan yang undang saya. Oke. Jadi dia jadi undangan. Terus saya perform tuh stand up. Setelah itu dia nyamperin kayak ngajak foto. Nah itu yang pengen gue ngobrol sama Vini. Gue pengen klarifikasi. Apa mau ngobrol apa sih? Kenapa dia bisa tertarik sama potekan berem ini? Ya kan? Kenapa Vini tuh pengen nyamperin Yono tuh kenapa? Apa? Gue tuh pengen tanya, pertanyaan gue tuh adalah, Vin, lu waktu lihat Yono, lu nyamperin dia, lu ngapain? Apa? Atau lu mau nanya, Mas, permisi, toilet di mana? Kan enggak beda. Iya. Apa lu Apa? yang memain mata atau lu Iya. flirting gitu? Iya. Apa Oh dia my dateng, Mas? God. Iya, dia datang. Cantik, Oh iya. Apa obrolan pertama dari Vini? Dia nanya, "Mas, jual berem di mana ya?" Kalau Vini terakhir ngobrol sama aku, kok bisa jatuh hati sama dia? Nggak tahu, Bang Diki. Pokoknya terakhir aku ditepok aja. Oh, biar sadar bahwa dia baik. Dia mau sholat. Iya. Dia mau sholat. Coba cerita dia ngomong apa pertama kali sama lo? Pertama Iya, kali apa dia jadi dia mengapresiasi salah satu karya saya. Waktu itu kan main di series. Oh. Nah, dia nontonin series itu. Dia Emang gak ada pemain lain di film itu? Ada kan? banyak. Tapi kan yang kocak cuma saya. Iya. Terus abis ketemu lo, terus Ya, lo dia gimana? mengapresiasi, dia terhibur sama series itu. Makasih ya dia series itu menemani dia di saat moodnya lagi jelek gitu. Pas ya moodnya jelek ketemu dengan lo yang baik. Betul. Pas. Jatuh cinta Vini nih sama kwitansi PC di bawah. Kwitansi? PC di bawah. Iya. Kan lo sekarang udah berhasil ya? Amin, mudah-mudahan. Ada handphone nggak? Kenapa? Nggak, minta. Ada. Untuk apa? Hati-hati. Kalau di ranah ini dia tuh, Ada apa dulu? Fotoin gue dong. Oh enggak ya? Ya kan gue cuma Sabar. doa, kan kita temen baik semua. Iya bener. Tapi Teh Hendi Ah, kenapa? mau foto kayak mau ngentutin orang ya. Ya kan kalau gue kayak gue berasa seksi kalau gini. Oh gitu. Dia emang kemolekan tubuhnya yang Iya, di iya. program ini adalah kemolekan Iya, tubuhnya. coba. Ntar saya hapus dulu yang kwitansi. Bagus, betul. Lihat dong kontaknya. Atau WhatsApp. Lama. Vini karo kacamata mahal gue dong. Ambilin. Gue mau video. Ya Allah. Diam. Teh. Jangan lawan gue. Sorry. Jangan, dia juga punya. Hai. Halo. Aku cantik nggak? Hai, halo. Salam kenal Vini. Salam kenal, Vini. Apa Pakai kabar? baju. Enggak. Enggak. Vini pakai baju jampang apa? Vini lagi di mana? Pijat. Enggak. Di kamar. Ngapain? Siapa tuh tadi yang lewat? Enggak ada. Saya mulutnya. Nggak mungkin. Mulut. Ini biar kelihatan gimana sih? Ya madep sana. Oh, ya bantuin lah Pak. Ini ya. Vini. Ya.
Pilih. Ketinggian dong. Nggak bidok Vin. ini. Jadi ini pilihan kamu. Tolonglah Vin. Nona masuk. Halo sayang. Di blur, ini bisa di blur. Ya. Kamu menikah udah berapa lama Vin sama Yono? 6 6 bulan. Yes. 6 bulan. Ah ya bagus kamu begitu ya. Iya. Oh. Emang kenapa harus Yono Vin? Kenapa sih teh? Sabar. Kan orang boleh menyatakan. Iya boleh. Gua nggak boleh tahu. Iya. Yono kan kita pengen cari tahu. Enggak ada yang nonton. Enggak ada yang Nggak bilang-bilang. apa-apa, nggak apa-apa. Si Yono juga nggak tahu. Kuncinya kan harus gini kan. Bo. Kamu tahu. Vin dia perempuan ya. Acara ini kamu tahu. Bo, kenapa harus Yono, Bo? Bo. Bo, kenapa harus Yono, Bo? Kayak beneran ya ini ya? Soalnya aku mau melestarikan gitu. Hei. Iya, dia bagus maksudnya lu tuh unik, Bo. Lu unik. Lu cuma Dia dua, pintar. satu di sini, satu di museum. udah. Lu unik, gak ada lagi yang lain. Betul Heeh. dia. Terus Jawab ya. ini 6 bulan ini menyenangkan nggak pernikahan bersama? Pak, boleh ini agak. Boleh. Ini aku aja ya. Tapi apa yang bisa kamu ceritakan 6 bulan menikah bersama dengan manusia ini? Gimana ya, kan aku beda sama dia ya. Maksudnya dari segi makanan juga aku beda. Kalau aku suka kuah. Apa? Dia tuh lidahnya Jawa banget. Kalau kamu sukanya apa? Kuah-kuah. Iya kayak kuah-kuah yang bening-bening. Dia yang basi-basi ya? Kan sayang dibuang. Iya. Lebih ke yang lidah Jawa banget. Kalau dia tuh kayak harus ada sambal. Jadi aku belajar Betul. nyambel. Yang Ih, dulunya aku gua mah males. Kenapa sih? Repot. Lidahku Jawa banget, ada belangkonnya di sini. Terus apa sih kelebihan dia di mata kamu, Vin? kan aku kayak sambil belajar juga gitu. Anjay. Oh, cinta. Udah kecintaan ya. Terus apa sih kelebihan dia buat kamu selain ngerepotin? Hah? Suruh belajar nyambel. Kasih tau sayang. Ini jawab serius ya? Hah, mulai ngeselin juga nih bininya. Apa katanya? Jawab serius boleh. Serius ya, bebas kamu. Bebas. Kelebihannya mungkin orang-orang kan taunya dia komedi, tapi menurut aku kayak maksudnya selama aku kenal sama cowok tuh kayaknya dia aja yang gimana ya bikin aku kayak oh ternyata gini ya rasanya dicintai gitu. Vin, harusnya lu ketemu sama gue dari dulu, Vin. Gue ajak kemana-mana, Vin. Pin ini lu kecintaan sama coklat payung. Udah. Sini. Vin, sedikit tunggu. Di Sayang. sini. Sayang. Ih, Nanya apa? gue belum pernah semuntah. Masuk angin. Apa teh? Emang selalu mesra kayak gitu ya? Mesra kami mah mesra joget-joget bareng. Apa mesranya kalau joget bareng? Mesra teh, misalnya pulang rumah nih, Dart ya kan, Sini, gue gak butuh lo ngomong. Vin mau ngomong apa buat sosok seorang Diki? Hah? Saya? Yono. Semoga Mas Yono gitu terus ya, kita gitu terus. Apanya? Mukanya? Iya juga sih, jangan berubah. Soalnya kalau berubah nanti kan aku jadinya nggak excited lagi. Kan aku Nah, itu dia. Ini orang jelek santai aja. Kamu Ini makasih dicintai banyak di ya, tempat Vini yang ya. tepat, aman. Iya makasih. Boleh aku gebukin gak sebentar? Jangan. Nih, Dia- pamit dan ini. Mak lo tuh Nah, sayang si Vini itu. Si Pin love you. Ih, mau. Vini datang, Vini. Istriku. Vini. Hah? Lu buka ngapain? Buat apa emang kalau Vini lu datang? Vini datang lu buka. Oh, Bu. Vini! Bukan. Ini mah finish junior. pemain bola. Ya. Mas Yang. Siapa mas? Ini Datang bawa penyakit mau. ada lah. Datang tuh bawa happy dong. Belum semua. kelar. Repot sendiri nih. Siapa anda? Tetangga sebelah teh. Terus ngapain lo kesini? Ya tanya urusannya ngapain. Kamu tetangga sebelah berani? Cuma segini doang dia. Segininya nggak ada. Sebelah ini. Cuman tetangga. gini. Gini. Ini kalau gini kayaknya urusannya agak gawat nih. Coba kamu tolong duduk di luar. Hah? Ya keluar nih aku. Di sini, kamu di sini. Dikit di sini. Dikit. Ini kan sepertinya ada urusan gawat ini. Ada apa? Kayaknya nih. Ada apa ini? Ada apa nih?
Ini saya pagi-pagi itu kan telat makan tuh teh. Cakep. Cari Bukan pantun. dia bukan pantun. Kita pantun. Lu telat makan. Telat makan, Teh. Kenapa? Ya emang karena nggak ada yang bisa dimasak sih. Ya. Oh, Emang miskin itu. Wah, iya ya. Jadi lu apanya yang problem? Itu bahasa Inggrisnya apa? GERD apa? GERD. Asam Jadi lambung. tadi pagi lu telat makan sampai akhirnya GERD lu kambuh. Kambuh. Lihatnya ke sini dong. Masa aku ngomong kamu lihat sini. Iya kan? Harus nutup satu. Oke. Jadi itu masalah yang kamu hadapi sekarang. Silakan santai-santai ya. Iya. Lagi Soalnya konsul, tetangga lagi ini suka konsul. banyak masalah. Oh, iya. Jadi itu kebiasaan lo tuh nggak pernah mau sarapan karena lo maunya minta di tetangga lo. Berarti lain kali lo harus prepare sendiri, siapin sendiri. Itu namanya kebiasaan yang harus lo mulai. Makanya lo harus punya kebiasaan baru. Banyak sih yang bisa. Hey! 2M lo ini gue. Gokil bayaran 2 minggu ya. 2 minggu. Cairnya 2 minggu. Iya, jadi lu tuh sudah harus mulai punya makanan yang biasa lu stok di rumah. Wah, apa tuh teh? Ada deh. Supaya lu nggak repot, nggak ini lagi, nggak jadi punya masalah lagi GERD lu ntar urusan kita lu datang ke tetangga lu lagi gitu. Nih, biar lu nggak kena GERD lagi, nggak repot lagi. Ini dong, ini ada sesuatu yang baru. Dilan Waffle Pandan. Boleh tepuk tangan? Wow. Kenapa aku kasih lihat dulu supaya kamu perhatikan baik-baik kemasanannya seperti ini. Aku buka ya. Boleh teh. Oh, parah. Wanginya pandan, warnanya pandan, rasanya pandan banget dan lembut Johan, lembut banget. Jadi ini cocok buat sarapan. Enak tuh teh. Coba deh, Coba ya. rasain deh, nikmatin. Bener teh. Pandan banget teh. Pas banget kan? Johan suka yang berbau-bau pandan ya? Ini aja bajuku udah pandan banget teh. Ya kan? Berarti pas nih Johan. Nah makanya semua itu wajib untuk stok di rumah. Jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana, ditaruh di tas oke, makan di mobil oke, biar nggak lupa taruh di sini juga bisa. Pokoknya bebas, yang penting kita ingat ada ini, gitu kan ya Johan? Iya teh. Iya kan Johan, bener kan? Iya, Teh. Jadi kalau sarapan dilanin aja. Udah, jadi udah nggak ada masalah lagi GERD-GERDan deh. Sama gini deh, lo kalau ada masalah jangan kesini terus dong. lu nggak punya keluarga ya? Diusir bang, kebetulan udah diusir. Udah diusir. Iya. Kalau ini urusannya putih nih, Oh. lumutan. Oh, pantas. Oh, jadi hijau lumutan begitu. Sumpah demi Allah ya. Jangan. Bohong teman-teman, bohong. Ini bohong. Kan lo datang udah bawa masalah, kita udah memberikan solusinya. Betul, Sekarang Teh. lo mau ngapain? Karena ada bintang tamu, saya mau membawakan fakta-fakta tentang bintang tamu. Keren. Ya kan bang? Mampus. Gila. Lagi ini tatapannya pas ya. Ngomong. Karena saya sudah ada di sini, waktunya saya akan mengasih fakta-fakta. Pas. Gila. Itu dia. Ini baru nih mainannya nih pas. Iya, Bang. Joju bro. Joju. Cakep nih. Mana dong? Jangan di. Gak usah, sabar. Jangan. Tenang. Tuh jatuh kan bang? Itu jangan. Ini ada apa? Mau kemana? Abang mau kemana abang? Mau kemana Ini Pak? turun dikit bawah ada tangga nih di bawah. Iya. Ada basement. Orang kaya. Halo Rujaka. Halo. Maaf. Yang ini dong, yang ada emosi karisma gitu. Betul. Halo Rujaka. Yes. Ah, ini dia nih. Kali ini saya akan membawakan fakta-fakta tentang beliau, Saya. penjual roti. Hah? Yono Bakery? Bukan. Wow, Yono Bakery. Bukan dong. Bukan dong. Bukan. Yono Bakar. Yono. Fakta pertama. Oke. Yono Bakery ini bukan cuma stand up comedian tapi dia artis multi talenta. Aktor bisa, Amin. penyanyi bagus. Amin. Sama ini pengguna ilmu hitam. Anda tidak boleh tertawa, kan harus ada emosi. Beda. Pengguna ilmu hitam. Yang ketawa kita. Heeh. Karena dia punya istri
cindo teman-teman. Ya kan kita lihat perawakannya begini, dia nikah sama cewek aja kita alhamdulillah kan. Ini sama cindo loh. Iya, keren. Dan fakta kedua, dia itu nikah di KUA. Ngincer sederhananya kan. Yes. Dia ngincer sederhananya teman-teman. Tapi ini enggak. Menurut saya curiga nih. Dia nikah di KUA bukan untuk ngincar sederhananya. Tapi sebenarnya duit sewa gedungnya habis buat belajar ilmu hitam. Serius. Oke, I wanna tell you something. Mampus. Boleh. Kelas nih. Speaker bencong nih mau ngomong. Ada lagi. Iya, malam-malam ribut. Minta uang. Ya. Jelaskan. Silakan. Jadi begini. Bagaimana caranya saya bisa dapat cindo? Iya, Begitu? benar. Kalau di pertanyaannya. Benar. Siapa tadi namanya? Sueb. Betul. Iya. Malah katanya ada ilmu hitam apa gitu. Sebenarnya nih ya. Iya. Kamu pakai klinik ya, klinik ilmu hitam. Dukun. Kan dari kecil sebelah puskesmas? Klinik. Oh. Bukan. Klinik itu klinik. Untuk dicintai, ada beberapa hal yang harus kita tahu sebagai laki-laki. Bagaimana cara kita dicintai. Iya. Yang pertama, kita jangan jadi pecundang. Yang pertama, jangan jadi pecundang dengan menjadi cowok yang sedih. Kita nggak apa-apa jelek, tapi jangan sedih. Oke. Kita harus semangat, percaya diri. Oke? Mengurangi value kita gitu. Mengurangi value. Misalnya kamu jadi cowok jelek, tapi story-nya tuh yang langit abu-abu, lagu sedih, jangan. Dark ya. Oh jangan. Cewek nggak peduli. Ya. Cewek nggak peduli sama cowok jelek, nggak peduli. Iya, nggak peduli. Cewek nggak peduli sama cowok jelek sedih nggak? Ingat itu Iya. poinnya. Karena lihatnya aja udah sedih ya. Betul. Ih. Bikinlah sesuatu kegiatan yang menurut kita menarik. Contoh. Main skateboard, Main skateboard. kan? Basket, ya kan? Basket. Gila. Walaupun kelihatannya kayaknya nggak pantas deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Main aja. Biar orang menarik perhatian. Gitu. Itu kalau sudah, yang kedua baru ke dukun. Tetap. Buat apa ke dukun? Tetap. Kan ini orang Buat banyak apa yang pengen tahu. pertama tadi lu Buat basket apa? juga apa juga. Kalau emang larinya ke dukun mah langsung aja ke dukun, lompat ke Iya. dukun. Nanya tanggal, cocoknya yang mana? Alah ya betul. Nyari. Weton. Iya. Jangan sembarangan, kita tetap berbudaya di Indonesia. Betul. Tapi sejujurnya ya Teh, saya juga nggak tahu kenapa bisa nikah. Oh, dia juga akhirnya Dia nggak nggak tahu. tahu. Betul. Jadi makanya saya tuh di materi stand up saya yang akan jalan itu, saya tuh di intinya adalah kan istri saya Cina, saya Jawa nih. Budayanya sangat jauh. Iya, pasti. Jadi tuh saya tuh sempat di fase dalam hidup Ada culture shock. Nggak? Itu ikhlas kalau nggak menikah. Wah, udah. Oh, udah rela. Betul, karena harta tahta wanita. Menurut saya, kenapa wanita paling belakang? Karena cowok nggak ada harta, nggak ada tahta, nggak mungkin bisa dapat lagi. Oh, itu pikiran lu tadinya. Pikiranku. Kenapa harus tepuk tangan? Nggak ada. Keren katakannya. Nggak bisa, bukan. Emang ada yang nyebar burung dara lah. Kok tepuk tangan sih? Betul. Karena dulu saya termasuk cowok jelek yang nggak punya harta sama tahta. Tapi siapa sih yang bilang lu jelek, Bo? Semua lah Teh. Tapi setuju nih, misalnya ada cewek-cewek yang bilang, ah enggak, aku nikah tuh nggak perlu harta. Nggak. Aku jadi orang jelek ini bukan setahun 2 tahun. Berapa tahun Mas? Udah 33 tahun aku jadi orang jelek ini. Kalau Selama itu. Lu terima banget. ya iyalah. Tapi kan jelek tapi ada duitnya. Gitu. Keren, ada value. Jangan jelek doang, jangan jelek doang. Gue tendang nih. Dia tuh dia menghargai. Iya sih. Karena jujur, Iya. waktu saya postingnya foto biru, itu banyak yang komen juga. Oh, iya. Ini mah ceweknya kalau Yono nggak ada duitnya nggak mau. Aku Sedih baca, nggak? kulihatkan ke istriku. Nih ada yang komen, kamu katanya kalau aku nggak punya uang kamu nggak mau. Dijawab sama istriku, emang iya. Katanya gitu. Pinter. Katanya gitu. Pinter tuh perempuan. Bener. Kalau lu masih nenteng kantong kresek di jalan, pasti dia nggak mau. Betul. Iya, benar. Ini bukan masalah materialistis, tapi ini masalah Enggak, itu jawab. matre, udah benar. Hah? Udah matre, udah benar. Wajar Perempuan kalau cewek perlu itu. matre itu Karena wajar. istri saya juga rumah kami masih ngontrak, mobil second, dia nggak nuntut gitu. Oh, tapi ada kan? Apa? Ada kan? Ada. Ya, itu nuntut. Oh iya. Harus bisa ada sekunder, primer, Sekunder, gitu. iya sandang. skala prioritas ya betul. Ada lagi, Mas? Ini fakta terakhir. Oh, masih ada. Masih ada fakta terakhir. Harus lebih ini ya. kepanjangan ya tadi. Aman, Mas. Iya, ya, nggak apa-apa. Fakta terakhir. Mau kemana? Oh, iya. Sini aja. Iya, kamera itu ada kecanggihan yang namanya zoom. Lu nggak usah nyamperin. Ketika kamu maju, Mas itu tadi.
Kaget dia. Lagi dia. Ini lagi gambarnya. Kamera yang mana nih? Nah, Ah, ini ya, Bang. oke. Gue kasih tahu juga lu salah liatnya. Lanjut. Fakta terakhir. Yono Bakir ini adalah orang yang sangat mau memperjuangkan kebahagiaan orang tuanya. Hebat. Terbukti di salah satu podcast dia ada quotes tuh. Apa tuh? Seorang anak memiliki cara untuk membahagiakan orang tuanya. Tapi nggak semua anak punya cara yang mudah. Kan, tepuk tangan. Udah. Nggak, aku belum paham. Belum paham. Belum dapat. Aku belum dapat nih. Belum Kenapa? dapat. Coba ulang. Aku kayaknya nggak pernah ngerasa ngomong gitu dah. Iya, iya. Ada benar aku liatin nih. Jangan, nggak usah. Pelan. Jadi, Seorang anak memiliki cara untuk membahagiakan orang tuanya. betul. Tetapi tidak semua anak memiliki Cara yang mudah. Cara yang mudah untuk membahagiakan. Oh gitu maksudnya. Tadi ada kurang dikit. Kamu Kalau diedit nggak sih, Bang? kita pakai yang pertama yang salah. Sebentar, ini udah selesai belum? Belum, masih ada. Oh, masih ada. Ada ngerjain tadi. Maaf ya, maaf. Iya, ya. Ini terbukti dengan usahanya dia sekarang. Itu? Makanya dia bisa sukses. Amin. Bahkan nikah sama Cindo. Amin. Itu adalah bentuk untuk dia membahagiakan orang tuanya. Tapi yang kita tidak sadari, di saat kau membahagiakan orang tuamu, Mas, ada orang tua lain yang sedih karena anaknya nikah sama kau. Kan? Iya. Mertuamu mungkin berharap anaknya nikah sama Cio bukan sama Beo. Iya. Bukan sama apa? Beo. Assalamualaikum. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, benar kan? Apa kabar? Iya. Oh gitu. Udah ya? Udah. Oke, terima kasih. Tanya bagus juga. Ini saya mau pamit. Pamit aja, pamit. Dadah. Dadah, Yan. Yono, itu menarik banget tadi, Yon. Iya, pas Quotes lu tentang orang tua itu boleh sedikit. Iya, jadi itu memang saya dari kecil itu memang udah kerja sebenarnya teh. Oh. Jualan apa namanya bakwan gitu-gitu keliling. Dari kecil udah kerja, kakak juga udah kerja. Jadi tuh memang dari kecil bukan doktrin sih. Komunikasi aku sama kakak tuh nggak tahu kenapa dari kecil gimana caranya supaya kita tuh bisa bantu orang tua. Oke. Karena kami ngelihat secara langsung bagaimana perjuangan orang tua kami mendidik kami, kasih itu kayak kasihan gitu. Dari kecil sudah terbiasa untuk bisa fight sama hidup. Betul. Lu udah mulai dagang gitu. Betul. Apapun yang kami lakukan untuk membantu orang tua. Termasuk kakak nih kerja duluan, aku sekolah. Kakakku yang biayain aku. Oh, oke. Aku kerja, adikku sekolah, aku yang biayain adikku. Sampai suatu saat aku tuh kerja ngambil duit di bank buat renov rumah, Wih. buat apapun itu. Nah terakhir ini kenapa aku punya pemikiran itu? Karena aku mencoba untuk boleh nggak aku nggak bantu keluarga. Pas aku mau merantau ke Jakarta aku bilang. Oh, karena lu mau fight hidup. Iya, selama ini kan aku ngelakuin sesuatu demi keluarga semua. Barang-barang di rumah itu kami yang beli, patungan gitu. Boleh nggak kali ini aku ngelakuin sesuatu demi diriku sendiri? Oh, gitu. Ya, jadi aku stop tidak membantu keluarga, aku melakukan sesuatu demi diri sendiri. Makanya aku mencoba untuk merantau ke Jakarta yang kerja sama Bang Panji kan. Tapi pernyataan lo itu sama keluarga diterima atau Diterima, diterima karena mereka Direstui sadar. malah ya. Iya, mereka sadar, oh iya anakku ini punya kehidupan pribadi ya. pas lo pergi orang tua lo gini, yes, dia bisa sendiri. Betul. Jadi kita udah malu abis. Omongan ini udah gue tunggu dari 7 tahun lalu. Dan lo buktikan itu ternyata. Betul, tapi ternyata ketika aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri, ketika ada hasilnya kembali lagi, balik ke mereka lagi. Betul. Daripada Kita ya, dari awal ada tujuannya hasilnya. untuk mereka, akhirnya kan aku mengeluh. Kayak ada mungkin ada manusia, kok aku ngelakuin sesuatu aku nggak pernah dapat hasilnya ya. Kok aku demi mereka ya. Iya. Tapi kali ini berbeda, terbalik. Iya, lo Aku melakukan sesuatu demi diriku, tapi untungnya ke mereka. akhirnya balik ke mereka. Dan waktunya lebih cepet daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan lama gitu nih. iya. Jadi- sebentar ada duitnya. Kalau direstui, diridoi itu dengan doa tuh pasti ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan sangat baik. Amin. Saat lo mau menikah dengan Vini itu langsung direstui atau enggak dengan adanya perbedaan kalian? Nah itu tuh. Langsung direstui nggak disetujui sama pihak keluarga masing-masing? Alhamdulillah ini aku agak agak Ini gimana? selagi lu nangis. Enggak karena ini tuh bagian dari materi stand-up-ku. Makanya aku lagi mikir cara bagaimana biar nggak bocor. Intinya adalah nggak segampang itu juga. Karena perbedaan antara Jawa sama Cina, budaya. Ini bukan hanya suku tapi budaya, Iya. semuanya culture.
nggak gampang, tapi kami bisa ngelewatin berdua pelan-pelan gitu. Meyakinkan keluarga masing-masing gitu. Keluarganya dia doang, keluargaku aman. Oh, aman. Iya. Aman-aman aja. Apa proses yang lo lakukan sampai akhirnya lo bisa dipercaya menjadi pendamping Vini selamanya? Pertama, aku nggak berani membawa keluargaku langsung ke rumahnya istriku. Oke. Aku sendiri, aku mengantisipasi kalaupun ada apa-apa, aku ngadepin sendiri, nggak bawa nama keluarga gitu. Lu datang sana lu pakai filter nggak? Pakai masker yang muka. Nggak, yang pakai senyum gitu. Iya, yang senyum gitu. Katanya pernah pas pertama kali ke rumah Vini, orang tua Vini nyangka kamu mau nganter genteng, betul? Takutnya. Itu informasi yang sangat salah. Oh, salah. Itu berarti informasi aku salah. Salah. Jadi- AC waktu itu. Oh, AC. AC. Jadi menurut lo perjuangan yang paling bener-bener lo lakuin saat untuk bisa meyakinkan orang tuanya Vini itu apa? Soal agama sih. Oke. Itu yang paling perjuangannya lumayan karena kan Vini dari non muslim Iya. sekarang jadi muslim. Oke, mualaf ya. Ya itu apalagi kan takutnya nih dia menjadi muslim hanya sekedar pernikahan. Betul. Itu yang aku juga komunikasinya cukup Iya, banyak iya. tuh, kamu gimana nih, itu ya itu cukup lumayan untuk meyakinkan keluarganya kan Buddha ya. Betul. Iya. Dan Itu jadi akhirnya agak berhasil ngelewatin itu. Iya, kami berdua berhasil dan itulah yang diangkat jadi tur stand up saya. Judulnya Aku Jawa Dia Cina. Oh. Gitu. Hebat ya. Gak usah tepuk tangan ya. Tepuk tangan dong. Tolong, ini sulit jujur. Ini lagi zaman sekarang lagi sulit promo karena spotlightnya keambil sama Panji. Mesrea semua. Tapi kan lo pembukanya. Iya ya. Kok promotornya dia jadi ketutup sama Iya, saya iklannya posting Panji. Iya. Panji mulu. Tapi ini kan Panji mensreah tuh lagi diomongin di mana-mana. Betul. Sampai ada pihak yang berwajib dan Betul. segala macam. Lu ngeliat situasi kayak gitu gimana? Tolong, kalau mau yang lucu-lucu di tempat saya juga ada kok. Saya juga ngomongin politik, sumpah. Yang penting tiketnya dibeli dulu. Iya betul. Emang lo mau bikin show? Bikin show saya. Oh iya, kapan? 25 Januari di Bandung. 31 Januari Banjarmasin, 7 Februari Bali, 14 Februari di Solo, 15 Surabaya, 11 April Jakarta. Lu berani? Berani, orang jelek kan model berani. Apa yang ditakutin, orang udah babak belur. Mensreah ini kan cukup banyak menarik perhatian. Betul sekali. Jadi sesuatu yang viral. Materi-materinya ya. Ya. Kalau lu lihat kejadian atau situasi yang terjadi di mensreah ini, lu ngeliatnya kayak gimana sih? Bener. Ada apa gitu sampai seperti itu? Lu setuju nggak sama materi-materi yang dihadirkan Panji di mensreah itu? Bener, saya melihat tweetnya Kang Soleh Solihun. Oke. Melihat apa yang terjadi pada mensreahnya Panji ini, melihat kayak 2011 awal dulu ya. Ketika stand up baru-baru muncul. Kan sekarang tuh kan stand up tuh pasarnya udah kelihatan tuh nih yang penikmat stand up, yang off air. Mulai kesaring ya? Udah kesaring. Nah, karena ini di platform yang sangat luas di Netflix dan ngomongin juga yang sangat tabu di umum di stand up biasa. Iya. Karena kan kelucuannya di stand up lah kejujurannya itu kan. Obrolan tongkrongan tapi dipanggungin gitu kan. Nah, itu yang membuat huru-hara sebenarnya di kalangan stand up ini biasa. Biasa-biasa aja. Betul. Penikmat di Netflix itu yang istilahnya kalau di stand up comedy kita komedi virgin bilang. Betul. Belum siap banget dengan komedi pola-pola seperti stand up. Tapi sebenarnya Asma kritis segala macam gitu. Sebenarnya di Netflix memang platformnya sih sebenarnya ya. Platformnya, tapi kayak komik-komik luar tuh ngomongin politik juga. Sebetulnya biasa-biasa aja. Iya, sebenarnya biasa Jadi aja. kalau sampai ada orang yang melaporkan ke pihak yang berwajib dan segala macam, lu melihatnya gimana itu? Ya, jujur saya nggak ngerti politik. jadi saya tidak peduli. Ya itu jawabannya. Jadi lu bodo amat. Bodoh amat. Itu urusannya Bang Panji. Iya. Tapi Urusan saya adalah beli tiket saya. Ya, betul. ngeliat apa yang terjadi di Panji ini, lo belajar apa dari dia? Gini, Teh. Kami itu kan belajar dari satu ilmu lah semuanya. Komika-komika yang terjadi di Panji itu kan kami itu diajarin. Sama abang-abangan stand up bahwa kita itu tidak boleh ngomongin sesuatu yang tidak bisa dirubah. Oh. Ini dari abang-abangan stand up nih. Iya. Fisik itu tidak bisa dirubah. Makanya kita nggak boleh nyerang fisik. Oke. Nyeranglah opininya, apapun itu, yang penting bisa diubah. Kategorinya yang bisa diubah itu berarti kritik, yang tidak bisa dirubah itu berarti membuli. Nah, konteksnya di sini Bang Panji kan ngomongin ngantuk ya. Nah, saya nanya Teh Indi, ngantuk bisa diubah nggak kira-kira? Enggak. Hah?
Enggak. Nggak bisa diubah yang ngantuk ya? Enggak. Kayak minum kopi gitu? Bisa. Karena aku orangnya berubah-berubah. Oh, gitu banget. Enggak, gitu maksudnya. Oh iya. Jadi panas nih. Jadi gerah deh. Tapi gara-gara Bang Panji akhirnya dalam set saya akhirnya bikin materi politik juga, mau nggak mau. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa, Yono, jadi materi lu lebih luas lagi. Saya ngomongin Panji pokoknya. Oh. Iya betul-betul. Jadi buat yang nggak suka sama Panji datang ke show saya. Saya Bagus. Ini boleh tadi Dibeli tiketnya. Udah mulai menarik ini. Betul, betul, Awalnya betul. lu pengen cerita percintaan Iya, iya. kurang menarik. Ketika Percintaan, iya. ada sikap, ada emosi. Padahal ini percintaan loh, Boh. Jawa sama Cina. Politik apa? Kurang politik apa coba? Ya kan? Ini politik apa sih? Kalau udah kayak gini. Kalau udah lebih pengen tahu, tanggal berapa aja? Tanggal 25 Januari di Bandung, tanggal 31 Januari di Banjarmasin, tanggal 7 Februari di Bali, 14 di Solo Februari, 15 Februari di Surabaya, 11 April di Jakarta. Aduh males ah. Udah nanya, tadi nanya. Panjang banget, gue salah satunya. Oh, salah satu. Iya, salah satunya. Iya, iya. Jangan semuanya. Terakhir deh, biar kelihatan bener-bener lo emang anak suci Ya, ya. stand up comedy. Coba tolong kasih yang nggak lucu. Yang lucu. Coba sebagai penutup. Kan kalau di opener itu lu nggak kelihatan, sekarang kan? Oke, sebagai oke. Closinger kelihatan. Iya. Saya jadi Kok singer? Kan di sini. Oh iya betul juga. Jadi teman-teman, saya tuh kemarin sempat putus asa sama hubungan istri saya ini sebelum kami menikah karena perbedaan semuanya Cina dan agama. Suatu hari saya teleponan untuk memutuskan kayaknya ini teleponan terakhir deh. Apapun yang terjadi udah nggak usah dihubungin lagi karena percuma hubungan ini mau dibawa kemana. Teleponan di ujung aku ngomong kayaknya udah malam nih, ayo kita tidur. Istri saya bilang, si Vini bilang, yaudah ayo kita baca doa tidur menurut agama masing-masing. Dan nggak tahu kenapa waktu itu ngeblank. Aku doa Islam lupa, nggak ada kepikiran kayak apa ya Bismika Allahumma ya Bismika Amu tuh nggak ada di kepala. Kayak Allahumma barik lana bukan ini. Nawaitu wudu'a nggak ada gitu. Aku ngomong kayak gitu lupa. Istriku tiba-tiba bilang, Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Kok kamu tahu dan fasih gitu? Apakah kamu juara MTQ? Yang bilang gitu. Bilang kayak gitu. Kok bisa fasih? Dia bilang, sebenarnya aku tuh ada ketertarikan sama Islam. Karena waktu ngekos, aku tuh satu kos sama orang Islam dan aku tertarik untuk belajar Islam. Kenapa aku belum pindah? Karena aku ada butuh satu trigger lagi membuat aku yakin pindah Islam. Dia ngomong gitu. Aku bilang, wah kalau kayak gini mama aku seneng nih, gitu. Dijawab sama dia, iya mama aku yang gak seneng. Punchline-nya dapat ya. Lucu banget deh. Punchline-nya dapat. Nah, Itu salah satu potongannya satu gitu. potongan berarti nanti bisa ada yang lebih lucu-lucu dan seru-seru lagi. Wah, ini pastinya dong. Pasti. Tambah lagi ada materi baru tentang lu keresahan tentang Panji. Iya. Wah, ini materi baru lagi nih pasti. Sama, saya jujur, saya pernah pacaran sama pramugari. Waduh. Kok Namanya? ketawa kayak meremehkan? Enggak, bukan. Dia bangga. Enggak apa-apa. Biar. Itu jadi set materi juga. Berdiri lagi kalau gitu. Gak usah itu. jangan. Ke show aja langsung. Ya satu deh yang Oke, pramugari. boleh. Saya pacaran sama pramugari. Pas putus, Oke. dia nelpon. Aku di rumah, kamu kesini. Aku udah ngerasa kayak, kenapa sih nggak mau putus sama aku tuh kenapa gitu? Banget ya. Maksudku, kamu ngomong apa lagi? Aku udah Gue nyiapin. ngeludah dari sini nyampe. Selesai ya? Maaf. Sorry. Intinya, pas aku ke rumah, aku pikir dia mau ngajak aku balikan. Nih tanda tangan. Kata dia. Iya. Apa nih kok bawa kertas? Aku baca surat perjanjian putus. Wah, kok? Tidak boleh menceritakan ini di stand up maupun di podcast. Tapi Aku akhirnya tanda tangan. Itu yang akan kubahas di showku nanti. Iya. Apa yang terjadi di surat ini? Kenapa bisa begitu gitu? itu jadinya misteri ya. Iyalah, jawabannya ada di aku Jawa, dia Cina. Terima kasih. Terima kasih ya. Spesial Iya. show-nya, stand up-nya segala Semoga macamnya. sukses, lancar. Terima kasih banyak. Dan ada yang datang. Amin. Banyak yang datang, yang beli tiketnya banyak. Ya, ada yang datang banyak. Ada yang datang. Ya, Tapi kalau nggak beli tiket bagaimana? Iya, makanya. Nanya doang, apa nih bang? Begini, itu pulang. Aneh juga nih dia nih kadang-kadang. Datang beli tiketnya banyak. Amin. Oh, Ya. belum selesai ngomong. Oke. Dulu gitu Iya, kan. Iya kan ya. Maaf, Ya udah kalau Teh. gitu. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih Niki. Makasih salam buat siapa? Vini Ramadhani. Vini Ramadhani. Mudah-mudahan segera tersadar ya kalau suaminya. Lucu. Sukses. Lucu. Sukses ya, ayo.
Dono, thank you so much. Dan jangan lupa buat semua teman-teman untuk selalu nonton Ngerujak. Ngerumpi ngajak. Bye-bye. Di episode berikutnya. Bye-bye.